Oke, selamat datang kembali ke channel aku. Terima kasih buat kalian semua yang udah mampir dan nyempetin buat lihat video-video aku. Jadi ini adalah seperti yang aku bilang kemarin di intro, ini adalah episode pertama aku di playlist Learn Programming with Studio ORG. Jadi di sini kita bakalan ada pembahasan tentang lesson pertama, yaitu mungkin kita lihat dulu ya lesson-nya apa. Nah, yaitu Programming with Angry Birds. Mungkin aku mau jelasin dulu ke kalian bahwa Programming with Angry Birds ini mungkin bagi sebagian orang udah cukup familiar lah dengan keberadaan kartun Angry Bird ini. Nah, seperti yang gue bilang sebelumnya, kita kan bakal seru-seruan banget nih. Tapi di sini kita juga memiliki sebuah permasalahan atau problem yang harus diselesaikan. Misalnya nih, dalam kotakan ini itu ada Angry Bird warna merah dan juga ada pig atau babinya. Nah, seperti yang kita tahu di game-game Angry Bird, bagaimana caranya agar burung-burung di dalam Angry Bird, karakter-karakter yang kita mainkan bisa membunuh si pig ini dengan mendekati mereka atau seakan-akan mendorong mereka seperti itu ya. Jadi mungkin langsung saja di bagian pertama ini, bagaimana sih cara kerjanya? Nah, di dalam programming ini adalah bahasa Java, teman-teman, kita bisa menggunakan metode move forward. Jadi di sini ada 3 blok yang harus kita susun agar si burung ini, si Angry Bird ini bisa berjalan dan memukul si babi yang warna hijau ini. Nah, bagaimana caranya? Maka saat di sini kan ada startnya itu warna kuning, dimana di sini dideklarasikan when run. Berarti saat Angry Bird ini berlari atau bergerak, berjalan, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, dia kan perlu maju 1 langkah dan juga perlu maju lagi 1 langkah agar dia bisa berhasil memukul si babi yang ini. Nah, maju di dalam bahasa Inggris teman-teman adalah forward. Jadi saat when run, saat Angry Bird bergerak, maka dia harus bergerak ke depan. Kemudian dia sudah berhasil 1 langkah nih. Oh, ternyata nggak berhasil teman-teman. Kita butuh 1 langkah lagi. Mungkin kita bisa tambahin 1 lagi. Jadi 2 kali langkah maju. Nah, seperti yang kita lihat, kita berhasil membunuh si babi dengan 2 kali langkah. Maksudnya 2 langkah maju. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu puzzle ketiga. Nah, di sini teman-teman kita bisa melihat di bagian sini ada workspace yang berdasarkan 1/4 blocks, yang artinya workspace di sini adalah terbatas hanya 4 blocks. Yang pertama tentunya sudah ada when run, jadi kita memiliki sisa 3 blok lagi untuk disusun. Nah, di sini kebetulan Angry Bird-nya juga hanya memerlukan 3 kali maju. Jadi seperti yang sebelumnya, yang puzzle kedua, kita perlu untuk menyusun blok-blok ini agar Angry Bird berhasil maju 3 kali ke depan. Akan tetapi di sini hanya memiliki 2 move forward, yang artinya memiliki 2 kesempatan untuk maju. Lalu gimana caranya? Jadi teman-teman di sebelah kiri itu ada blocks yang ada ininya juga. Jadi kita bisa pakai ini, kita taruh di sini. Nah, saat kita taruh di sini, yang di sebelah sini blocks move forward akan berubah menjadi 0. Nah, kita sudah menyusun 3 blok move forward sebanyak 3 kali. Jadi kita coba run apakah berhasil atau tidak.
Ya, ternyata berhasil juga teman-teman. Jadi seperti itu ya untuk um, pembelajaran saat ini. Itu kita perlu menyusun blok-blok yang ada di sini agar bisa um, apa ya namanya, kayak istilahnya berhasil mencapai tujuan. Jadi untuk membunuh si babi tadi kan kita memerlukan 3 blok. Nah, jadi kita perlu maju 3 langkah karena babinya ada 3 langkah di depan kita. Oke, lanjut ke puzzle keempat. Nah, you can drag extra blocks to the toolbox to throw them away. Jadi kalau udah kayak gini, nah, kalau yang ini gimana? Ini kan dia babinya nggak di depannya Angry Bird tapi di sebelah sini. Nah, itu bagaimana? Kita berarti perlu untuk move forward 1 kali dan juga kita perlu belok ke sini dan juga maju lagi 2 kali, sebanyak 2 kali. Jadi maju 1, belok ke kiri, langsung maksudku maju 1, belok ke kiri, terus kita perlu maju lagi 2 kali. Tapi di sini kok pada abu-abu ya? Mungkin karena ini kebanyakan, jadi kita taruh di sini. Oh, ternyata bukan teman-teman, kita bisa taruh di sebelah sini. Nah, kita bisa pakai ini. Nah, ini berarti kita sudah berhasil maju 1 kali. Tuh. Terus ternyata gimana caranya kalau mau belok ke atas, ke kiri? Nah, kiri kan bahasa Inggrisnya left ya teman-teman. Kita bisa pakai ini. Kita bisa pakai turn. Kemudian ini sudah benar belum, left atau right? Kita bisa pilih di sini. Terus kita coba nih. Strat maju. Nah, ini udah berhasil buat belok ke kiri, tapi kita masih perlu lagi buat maju ke sana. Nah, kita bisa pakai, kalau maju ya bener banget, bisa pakai move forward. Nah, kita kan perlu majunya 1, 2. Jadi kita susun move forwardnya sebanyak 2 kali. Kita reset, kita run. Coba kita lihat apakah berhasil. Nah, ternyata berhasil teman-teman. Jadi seperti itu ya kurang lebih. Udah pada ngerti nggak cara mainnya? Dan apakah ada yang tertarik buat belajar programming nih gara-gara Studio ORG? Mungkin kalian bisa cari-cari sendiri buat Studio ORG. Dan di sini juga nggak terbatas nyusun-nyusun blok aja, kita bisa lihat di sini juga di show code nanti itu bakalan muncul. Nah, oke. Kita lanjut ke puzzle yang kelima nih. Nah, kalau di sini kan babinya ada di bawah, berarti kita perlu kalau udah maju, kira-kira kalau maju lagi kan ke bom nih. Itu berarti salah dong, udah jelas salah. Oke. Kita maju dulu 1 langkah. Terus kita kemana nih? Ke kiri apa ke kanan? Ke kanan dong, soalnya di kanan. Nah, seperti ini. Oh iya, kanan kan bahasa Inggrisnya right. Jadi kita pilih yang turn right, artinya kita belok kanan. Nah, coba kita lihat apakah udah benar. Nah, udah belok kanan nih, berarti udah benar. Lalu tugas kita adalah buat maju lagi 1 langkah. Coba. Nah, ternyata udah di situ. Tapi babinya gimana nih, kok di sebelahan kayak gini? Jadi kita harus apa? Mungkin kita bisa belok lagi ke arah sini. Kita harus dari
menghadap ke sini kita harus hadap ke sini lagi, guys. Jadi mungkin kita bisa belok ke kiri ya. Nah, di sini tuh kan ada turn left atau belok kiri dan turn right atau belok kanan. Nah, tapi di sini kalian bisa pilih dua-duanya. Maksudnya kayak terserah. Misalnya kita kan harus belok kiri nih. Berarti kan turn left dong. Nah, tapi kita bisa pakai yang blok yang di bawah yaitu turn right, tapi di sini kita harus ubah pakai turn left. Jadi kayak gitu. Tapi kalau udah dan selanjutnya kalau udah belok ke kiri nih, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah belok aja? Enggak dong, kita masih perlu maju satu langkah agar bisa membunuh si babi yang ada di bawah. Coba kita run. Nah, benar kan apa tebakan gue? Jadi di situ tadi seperti yang aku bilang, kita juga bisa belajar tentang kodenya yang ada di dalam sini apa. Ternyata dari blok-blok yang ada di sana di dalam bahasa Java pemrograman dasar itu ada kayak semacam metode yang digunakan agar kita bisa move forward, yaitu maju, terus turn right atau belok ke kanan, move forward lagi dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke bagian puzzle yang ke-6. Oke. Gimana nih caranya? Mungkin kan ini udah ke atas nih hadapnya. Kita perlu maju 2 langkah. Kemudian kita perlu belok ke kiri 2 langkah lagi. Tapi di sini masalahnya ini tidak ada masalah. Kita bisa pakai ini, ternyata bisa unlimited nih kebetulan. Tapi nih di sini workspace kita hanya 6 blok. Jadi kita harus gunakan blok-blok ini secara bijak. Dan kita tahu instruksinya avoid the TNT. Artinya kita harus menghindari bom yang ada di sini, jangan sampai kita meledakkan diri ya. Kalau enggak kita juga mati, oke? Mungkin di sini kita kan butuh maju 2 langkah. Maju kan artinya move forward. Jadi kita susun move forward 2 blok. Kemudian kita perlu belok ke kiri. Nah, belok ke kiri, kemudian kita perlu saat udah di sini coba kita run. Coba kita run dulu apakah benar beloknya. Oh, ternyata udah benar beloknya, tapi kita masih perlu buat maju lagi 2 langkah. Kita coba buat maju, kita susun move forward. Oke, kita reset. Kemudian kita run. Jadi di dalam bahasa pemrograman dasar, saat kita sudah berhasil menyusun kode-kodenya, kita perlu untuk klik run. Dimana run itu artinya mengeksekusi kode tersebut. Nah, kalau misalnya nggak di run atau misalnya saat di run nggak berhasil, berarti kodenya error, belum lengkap atau belum benar. Oke? Nah, ini apa nih? Oke, sekarang kita lanjut ke puzzle yang nomor 7. Nah, kalau yang ini kan babinya sebelah sini. Sementara kita perlu ke sini atau ke sini. Oke. Jadi di sini ada blok baru nih guys, yaitu repeat. Dan di sini ada angka yang harus diisi. Artinya repeat times do bla bla bla. Nah, itu nanti bisa kalian isi dengan blok-blok yang sebelah sini. Misalnya ini, move forward kayak gini. Nah, kurang lebih kayak gini.
ini sangat akan membantu kita. Misalnya ke sini nih kita perlu maju. Misalnya aku mau lewat bawah aja deh. Aku mau lewat bawah. Nah, berarti kan kita perlu turn right. Bener dong, kita harus belok ke kanan. Oke, kita susun dulu turn right. Coba, apakah benar kita beloknya? Oh, ternyata udah benar. Berarti setelah kesini kita perlu maju 1 Coba. Nah, seperti yang aku bilang tadi, saat kita di run, kemudian set. Oh, ternyata si Angry Bird yang di sebelah sini kayak jadi lelah, jadi kayak keep coding, something's not quite right yet. Artinya kita harus melakukan coding ulang. Artinya maksudnya kayak terus ngoding. Karena ada yang belum benar. Nah, kita kan emang belum benar ya, belum sampai ke babi ini. Kita masih ada di sini. Nah, kita sampai di sini perlu apa nih? Kira-kira kita perlu turn left agar kita bisa belok ke arah sini. Setelah turn left, kita perlu maju berapa? 1, 2, 3. Kita perlu maju 3 langkah. Nah, sebenarnya kita bisa menyusun move forward ini sebanyak 3 kali. Seperti ini. Akan tetapi, ini kan untuk workspace-nya kan kalau bisa harus sangat efisien dan kayak ya apa ya istilahnya itu kayak kita harus memperkecil workspace yang digunakan. Nah, oleh karena itu kita untuk maju kita bisa menggunakan repeat. Block repeat itu artinya kita melakukan perulangan, yang mana saat kita menggunakan ini kita bisa mengulang block move forward. Jadi kan kita tadinya perlu maju 3 kali untuk sampai ke sini. Nah, jadi kita bisa nih pakai repeat, kemudian kita isi move forward sebanyak 3 kali. Artinya kita bisa memakai fungsi ini untuk mengulangi gerakan yang kita buat sebelumnya sebanyak angka yang kita tentukan. Jadi kalau di sini ditaruh move forward, berarti kita bisa maju sebanyak 3 kali. Kalau di sini ditaruh turn left, berarti artinya kita berputar atau belok ke kiri sebanyak 3 kali, seperti itu. Kalau di sini diisi 7, berarti kita bisa belok sebanyak 7 kali. Karena kita butuhnya maju sebanyak 3 kali, maka kita isi dengan move forward, dan di sini diisi 3. Nah, coba kita tes apakah sudah benar tuh kode kita. Nah, udah benar kita majunya sudah sebanyak 3 kali, tapi kita masih perlu ke babi yang ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita perlu untuk belok kiri lagi nih agar bisa hadap ke atas. Coba kita belok kiri. Kita susun di bawah repeat. Kita gak boleh nyusunnya di sebelah sini ya, karena kalau nyusun sebelah sini itu artinya bakalan beda. Artinya kita menginginkan untuk maju dan juga belok ke kiri sebanyak 3 kali. Jadi habis maju belok ke kiri, habis maju belok kiri, habis maju belok kiri. Itu diulang sebanyak 3 kali. Jadi kita harus karena kita butuhnya maju pas di sini aja, jadi kita perlu untuk naruh turn left ini di luar repeat. Oke, kita udah taruh turn left-nya di sini. Nah, setelah belok ke kiri kita perlu lagi buat maju lagi 1 langkah agar sampai kepada si babi. Coba kita
reset dulu dan juga kita run. Nah, kalau mainan kayak gini kayak nostalgia waktu masa kecil ya. Jadi kayak kita harus nimbuk si babi itu pakai burung-burung yang kita miliki. Maksudnya burung-burung Angry Bird yang ada di ketapel ya. Nah, kita bisa juga lihat kodenya yang ada di sini. Setelah puzzle 7 complete. Jadi kan ini turn right, move forward, turn left, dan sebagainya itu udah ada ya di puzzle-puzzle sebelumnya. Nah, pada puzzle 7 kali ini, itu ada blok baru tadi yaitu repeat. Nah, repeat artinya ulang, kita bisa menggunakan fungsi perulangan yaitu for. Nah, seperti ini. Kita bisa mengulangnya sebanyak 3 kali. Oke, kita lanjut ke puzzle yang nomor 8. Waduh. Makin susah aja nih. Oh, enggak dong. Ini pasti seru sih. Soalnya kita di sini nggak hanya main kayak dengerin PPT, maksudnya kayak ngelihat PPT, dengerin orang ngejelasin, kita juga sambil main dan juga sambil belajar juga. Kita juga bisa meningkatkan kayak logika berpikir kita. Oke, kita lanjut. Jadi kan di sini kita harus maju sebanyak 2 kali. Kemudian turn right, kita harus belok ke kanan, straight, kita ke kanan, langsung maju lagi, kita ke kanan lagi. Nah, bagaimana nih caranya agar bisa efisien dan juga efektif caranya? Nah, di sini kan sama nih. Kita butuh maju 2 kali, kemudian turn right, maju 1 kali, kemudian turn right, maju 1 kali, kemudian turn right, dan juga maju ke sini. Kira-kira gimana ya caranya agar blok yang kita gunakan itu tidak terlalu banyak? Oke, mungkin kita bisa pakai apa nih? Mungkin kita coba dulu ya, kita mau move forward 2 kali. Terus kita kan butuh ini turn left, turn right. Oke, ini turn right. Kemudian kita setelah turn right, kita perlu maju 1 kali aja. Move forward, kemudian turn right lagi. Bener. Udah sampai di sini, terus turn right. Kita move forward 1, kemudian kita turn right lagi. Nah, di sini kita melihat sebuah perulangan nih, teman-teman. Oke, kita susun dulu ya sampai selesai. Saat kita sudah move forward, kemudian turn right, kemudian kita move forward lagi, dan juga move forward lagi, yaitu sebanyak 3 kali. Nah, saat move forwardnya 2 kali, 1, 2, kemudian turn right, 1, turn, oh salah, ternyata yang sebelah sini setelah turn right ternyata turn left. 1, kemudian sampai di sini turn left, kita move forward, turn right, 1, 2, 3. Kita perlu maju untuk 3 kali. Kemudian kita turn left. Kan kita sudah menghadap ke sini, berarti kita harus belok kiri. Satu, ini berarti belok ke kanan. Ini baru belok ke kiri. Berarti ini bener guys, belok ke kanan. Yang ini baru belok ke kiri.
Kita coba dulu ya. Apakah benar susunan blok yang kita pakai? Oh, ternyata salah guys. Yang sebelah sini salah. Saat. Nah, kalau salah berarti kan kita ini nih harus ngulang. Ternyata kalau di sini harus turn right sampai di sini. Oh, berarti kita harus benar yang ini tadi harus turn left, yang ini baru turn right. Coba. Berarti kita butuh turn left, yaitu belok ke kiri. Belok ke kiri apa kanan? Belok ke kanan. Oh iya, dari sini. Baru kita move forward. Nah, kita lihat workspace-nya kita udah kayak banyak banget. Workspace yang kita gunakan maksudnya kayak full 13. Kita bisa loh buat kayak meminimkan itu. Maksudnya di sini itu kayak agar nggak 13, agar kita bisa mempersedikit yang kita gunakan. Itu kita bisa buat pakai repeat seperti yang tadi. Kita pakai repeat, kemudian kita move forward sebanyak 3 kali, kemudian kita turn right dan move forward. Nah, coba kita lihat di sini workspace-nya 12 nih. Apakah bisa berjalan dengan baik ataukah enggak? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, ternyata bisa nih kalau pakai repeat. Tapi kalau mau pakai forward 3 kali juga nggak masalah, nggak salah. Tapi ini karena di dalam programming kita harus sebisa mungkin untuk membuat efisiensi waktu saat eksekusi. Jadi kode-kode yang digunakan juga harus lebih sedikit kayak gini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi semakin banyak kode yang digunakan di dalam coding kita, itu eksekusinya makin lama dan makan memori makin banyak. Oke. Tuh. Coba kita run sekali lagi. Oke, sudah berhasil. Kita lanjut ke puzzle nomor 9. Nah, kalau kayak gini, gimana nih caranya? Kita perlu maju 1 kali. Kita maju 1 kali. Kemudian kita sampai di sini kita kemana nih beloknya? Kanan apa kiri? Kayaknya kanan ya. Kita coba kanan. Kita habis itu perlu buat maju 1, 2, 3, 4. Kita maju 4 langkah. Nah, kalau kita menyusun move forward sebanyak 4 kali itu juga nggak salah. Tapi kita bisa meminimkan itu pakai repeat. Sekali lagi pakai perulangan. Yaitu kita kan butuh majunya 4 kali nih. Yaitu kita pakai 4 di sini. Oke, setelah maju 4 kali seret sampai sini. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu apa? Kita perlu turn right lagi dan juga move forward. Seperti itu. Coba kita run. Nah, di sini kan workspace masih ada 2 blocks yang maksudnya kayak 7 dari 9 blocks sudah kita susun. Jadi kode atau memori yang kita gunakan juga lebih sedikit tentunya. Coba kita lihat kodenya. Nah, kalau misalnya kita pakai move forward nih, itu bakalan banyak sekali move forward di sini sebanyak 4 kali, iya kan? Oke, kita lanjut.
Wow, kali ini kita dihadapkan dengan soal ini. Soal pilihan ganda ya teman-teman. Kita baca dulu instruksinya. Read through the code below very carefully. What will happen when you click run? Nah, di sini kita tugasnya bukan untuk menyusun kode, tapi kita harus menjawab nih teman-teman. Kira-kira setelah ini di run seperti yang sebelum-sebelumnya, itu bakalan apa? Apakah menabrak bom? Yang pertama, the bird will end up one step short of the peak. Artinya, saat kita klik run seperti biasanya, apakah kode ini akan mengantarkan kita untuk melangkah ke babi yang ada di sini, tapi jaraknya cuma 1 step, jadi nggak sampai membunuh, atau akan membuat Angry Bird kita membunuh, maksudnya kayak ya sampai ke babi seperti sebelum-sebelumnya. Yang C, apakah kode ini bakalan menabrak bom? Kemudian yang D, apakah akan menabrak dinding? Nah, kita coba lihat kodenya dulu. When run, turn left. Artinya ini akan berbelok ke kiri. Berarti dia akan hadap ke sini. Terus turn left lagi, berarti ya hadap ke sini. Setelah itu, setelah hadap ke sini, dia akan maju ke sini, straight, move forward. Terus turn left, straight. Ternyata dia mengarah ke babinya, guys. Terus kita move forwardnya sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Artinya Angry Bird saat kode yang sebelah sini dijalankan itu akan membunuh si babi atau menabrak si babi. Coba kita jawab apakah benar. Coba kita run. Nah, seperti yang kita tahu, ini ada kuning-kuning bergerak nih. Berarti itu setiap kodenya dieksekusi. Coba kita lihat kodenya. Coba kita lihat lagi ya. Coba diperhatikan. Oke. Oh, ternyata kepencet, guys, maaf. Oke, jadi seperti itu ya tadi yang puzzle nomor 10. Selanjutnya nih, waduh, gimana tuh? Help me sneak up on the peak any way you want to. Hey, oke. Jadi seperti biasa kita apa yang harus kita lakukan? Jadi di sini kita akan diberi kebebasan, maksudnya kita bisa lewat sini, muter dulu sini, seret, bisa. Karena workspace kita tidak dibatasi. Jadi kita bisa membunuh babi ini, maksudnya kayak menghampiri babi ini, si pig, dengan jalan yang kita mau. Kira-kira gimana tuh? Kalau aku sih biasanya sukanya yang singkat-singkat aja. Jadi kita cari yang paling dekat. Coba deket dan juga ini apa? Kita bisa ke sini, atau ke sini, atau ke sini, terserah. Aku mau coba buat move forward dulu, berarti dia posisinya ada di sini. Kemudian kita turn right agar menghadap ke sini si Angry Bird kita. Kemudian kita move forward lagi sebanyak 1, 2, 3. Kita perlu move forward sebanyak 3 kali. Kita bisa pakai repeat atau nyusun move forward 3 kali juga nggak apa-apa, tapi aku pakai repeat di sini karena itu lebih efisien.
Selanjutnya kita perlu, kalau udah di sini, kita perlu turn left. Kita perlu menghadap ke babinya lagi, ke si pignya lagi. Terus kita perlu maju, kalau udah sampai di depan bom ini, kita maju lagi 1, 2, 3, 4, 5. Kita maju 5 kali. Move forward. Oke, benar. Oke, ini sebanyak 5 kali. Coba kita run. Set. Oke, kita berhasil guys untuk menghampiri si babi. Oke. Oh, sorry. Oke, sekarang kita lanjut ke puzzle nomor 12 nih guys. Nah, di sini babinya bersembunyi di sini nih, babi hijau. Gimana caranya kita agar sampai sini? Oke, jadi langsung saja kita bisa langsung move forward atau maju. Move forward itu maju ya guys. Jadi forward maju. Oke. Langsung kita turn right, kita belok ke kanan. Coba belok ke kanan. Udah nih, balik kanan, gerak. Terus kita perlu maju berapa lagi nih? 1, 2, 3, 4, 5. Kita perlu maju 5 kali. Kita bisa pakai move forward ini 5 kali disusun, 5 kali bisa, atau pakai repeat. Aku sukanya pakai repeat sih, soalnya lebih efisien. Lanjut. Udah sampai sini 5 kali. Terus apa yang harus kita lakukan? Maju lagi ke bom, atau ke kiri atau ke kanan? Ke kanan dong tentunya. Ke kanan apa ke kiri nih? Soalnya kan kita hadap ke sini. Posisinya kita hadap ke sini, terus berarti kita harus balik kiri. Maksudnya kayak, nah, kita harus ke sini, hadap ke sini. Udah nih, udah maksudnya udah hadap ke sini. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita harus maju 1, 2 kali. Kalau 2 gimana? Aku suka pakai repeat apa pakai move forward? Sama aja, karena kalau pakai repeat kan kita juga perlu nih. Maksudnya kayak, nah, 2 blok kan butuhnya, repeat sama move forward. Tapi kalau pakai move forward, kita juga perlu menyusun 2 blok juga. Artinya sama aja, mau pakai repeat, mau pakai move forward, sama aja. Lanjut, langsung di sini kan kita hadap sini nih ceritanya. Kemudian kita harus ke sana. Berarti turn left. Turn left sebanyak 2 kali. Oke. Coba kita run. Straight. Oh my god, ternyata bener guys. Maksudnya kita udah berhasil. Tapi di sini aku mau ngasih tahu kalian sesuatu banget nih. Coba kita replay. Nah, kita lihat dulu di sini. Ini kan turn left, move forward 2 kali. Turn left, move forward 2 kali. Nah, gimana caranya agar kita bisa mengefisienkan ini? Gimana tuh caranya? Jadi kita bisa pakai repeat lagi. Jadi setelah maju 5 kali bisa pakai repeat. Kan ini ceritanya, sorry. Ini kan kayak gini. Nah, 2 kan. Artinya kita bisa menyusun ini untuk perulangan di dalam perulangan. Gimana tuh? Nah, gimana tuh Kak? Jadi kita bisa, kan ini polanya sama. Sorry. Polanya kan sama. Turn left, move forward 2 kali. Nah, gimana kalau kita bikin kayak gini? Kita turn left di sini, kemudian kita pakai repeat lagi di sini. Diisi move forward. Move forwardnya kan 2 kali di sini. Straight. Kemudian ini juga kan 2 kali. Straight. Artinya di sini kita
mengulangi pola belok ke kiri maju 2 langkah ini sebanyak 2 kali. Kalau misalnya move forward-nya Kak dipakein kayak gini, apakah boleh? Boleh, boleh aja. Dan ya boleh, siapa yang nggak bolehin? Oke. Asal kodenya berjalan dan berhasil, boleh-boleh aja. Oke, coba kita run yang ini ya. Apakah berhasil atau malah error? Oke, jadi di coding itu ada istilah error. Error itu saat kode yang kita bikin itu nggak berhasil. Nah, ternyata berhasil juga guys. Seperti yang kita tahu, maksudnya aku jelasin sebelumnya, kita menggunakan 2 kali perulangan di sini. Jadi setelah mengulang ini, kita juga saat perulangan pertama kita akan turn left dan juga akan maju. Tapi maju di sini diulang lagi, yaitu sebanyak 2 kali. Dan setelah maju 2 kali selesai, maka kita ke perulangan kedua. Dan juga kita turn left lagi, maju 2 kali lagi, seperti itu. Oke, lanjut. Kita 13 nih. Bagaimana caranya? Kita ada move backward dan juga move forward. Nah, kalau move forward kan kita bisa lihat sini nih. Tik 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 dan ke sini. Nah, di sini ada blok baru nih guys, yaitu move backward. Yang artinya kita bisa berjalan ke belakang. Yaitu sini ke sini. Jadi kalau ke sini itu lebih dekat kan daripada harus muter ke sini. Jadi kita coba ada dulu buat move backward. Move backward ini seberapa banyak yang kita butuhkan, yaitu 1, 2 kali. Kita butuh 2 kali move backward. Kemudian kita kan ini ceritanya hadap ke sana. Coba kita run dulu deh. Nanti hadapnya kemana? Srek. Nah, ternyata masih menghadap ke sana kan? Nah, berarti kita perlu belok kemana nih? Hadap ke sana berarti belok ke kiri. Oke, jangan ini ya guys, jangan pusing soal belok-belokan ini. Soalnya emang sih kayak balik bukan belok. Jadi kan kalau belok kan kayak misalnya gini, sret. Ini kan tikungan nih ceritanya. Kalau belok kan ke gini, sret. Nah, tapi di sini turn left itu artinya kayak berputar atau balik ke kiri. Oke. Jadi kalau ke sini, ini kan kalau misalnya muter ke kiri kan ke sini, sret. Jadi kan hadap ke sini. Kalau ke kanan, sret, berarti hadap ke atas. Nah, selanjutnya sampai di sini kita udah belok nih, ceritanya udah balik ke kiri. Kita perlu maju 2 kali dong. 1, 2. Maju apa mundur? Maju ya. Kita coba maju dulu. Maju 2 kali. Kemudian sampai di sini hadap ke sini ceritanya. Berarti kita perlu turn right. Setelahnya kita perlu maju 2 kali. Coba kita eksekusi. Wow, ternyata bener guys. Jadi seperti itu. Kalau backward artinya posisi hadapan dia, maksudnya dia ngadepnya itu nggak bakalan berubah. Maksudnya kayak misalnya mundur ke belakang, langsung hadapnya berubah ke belakang, bukan. Jadi cuman mundur aja. Oke, kita finish. Oke, ternyata udah selesai. Lesson 1 is completed. Coba kita lihat lesson pertama. Oke, keren banget. Ternyata kita selama berapa menit ya tadi ini? Oke, intinya sepanjang video ini kita sudah menyelesaikan lesson pertama, yaitu Programming with Angry Birds. Yang gimana tadi? Seru banget apa enggak? Oke, jadi mungkin kalian bisa kasih
di kolom komentar buat saran aku ke depannya kayak gimana atau um, apa ya, kayak masukan-masukan gitulah. Kalau mau tanya-tanya juga boleh di bawah. Gimana? Masih mau lanjut ke episode 2? Jadi tunggu di next video di episode kedua. Oke? Jadi aku bener-bener apa ya, excited banget bisa belajar kayak gitu tadi. Selain belajar, aku juga kayak siapa sih yang nggak suka ngelihat kartun-kartun kayak gitu? Maksudnya hampir semua orang lah suka um, sesuatu yang animasi-animasi kayak ya kayak avatarku ini yang sangat lucu ya teman-teman. Aku nggak mau, maksudnya kayak aku suka pakai avatar ini karena aku lebih pede aja, oke? Dan siap buat ketemu sama kalian lagi di next episode. Tungguin video-video aku selanjutnya dan jangan lupa buat subscribe, like, dan juga komen. Komen-komen yang mendukung aku sangat apresiasi buat itu. See you on the next video. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.